saja untuk memastikan orang itu. Bulat-bulatkan kapasnya atau tisunya, sumbatkan ke lubang hidungnya. Ada tumpah, yakinlah orang itu tidak wafat. Tapi sebaliknya, ketika air itu tumpah ke badan, apa? Karena perut manusia itu kembang kempis, pintar Allah, wafat. Makanya ketika Bapak Ibu kita bawa ke rumah sakit, salah satu yang dicek dokter itu millati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana Pak Ustaz? 2 kali, 3 kali, 4 kali. Mungkin budak ini mada dulu nih, misalkan. Maka terakhir kata imam, terbuka Pak Ustaz. Saya wudhu di rumah jam 3 malam itu. Saya wudhu, saya pergi, saya tengok. Setelah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil qail, kullu nafsin dha'iqatul maut. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Kembali kita bersyukur kepada Allah. Pagi ini tanggal berapa Bu? Tanggal 28. Kalau Arabnya tanggal 1447 Hijriah. Mudah-mudahan doa kami menyertai kita semua. Semoga Allah sampaikan umur kita pada Ramadan tahun ini. Amin ya rabbal alamin. Imam Hasan Al-Basri pernah berkata, carilah kelak Nabi Muhammad itu di 3 tempat. Tempat yang pertama adalah yaitu di padang mahsyar. Bayangkan Bapak Ibu, lautan manusia berkumpul semuanya di padang mahsyar. Maka mungkin kita akan kesulitan menemukan Nabi Muhammad SAW. Jika seandainya kalian tidak bisa bertemu dengan Nabi di padang mahsyar, maka carilah Nabi itu di tempat yang kedua, yaitu di telaganya. Inna a'tayna kal kautsar. Tapi ingat Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tidak semua orang lolos masuk ke telaga Nabi itu, dan banyak orang-orang diusir oleh malaikat. Dan jika seandainya juga kita tidak bisa ketemu dengan Nabi di telaganya, maka carilah Nabi itu di terminal akhir. Apa itu? Jembatan Sirat. Karena Nabi berdiri dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun jamaah GSSB ini
Kami doakan kelak di akhirat tidak capek-capek mencari Nabi, tidak letih berlari kiri kanan di padang mahsyar. Tiba-tiba Nabi yang menyapa nama Bapak Ibu semua. Mau disapa oleh Nabi? Ketua masjidnya bingung Pak Mujo. Kok kenal Nabi dengan saya? Ustaz ini asmatnya kaget. Kok tahu Nabi dengan saya? Nah, inilah yang dibahas oleh Rabi'ah Al-Adawiyah. Kalau pengen nama-nama kita disapa oleh Nabi, rumusnya adalah ringankan lisan kita saat ini tersambung kepada Nabi lewat kalimat salawat dan salam. Sebab salah satu ibadah sunnah yang paling cepat diterima Allah itu adalah bersalawat dan salam kepada Nabi. Sama-sama bilafaz Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Assalamualaikum ya Rasulullah. Kata kemuliaan kami teruntukkan buat guru kami. Sebenarnya saya menangis. Beliau inilah orang yang berjasa membimbing kami, Bapak Ibu. Kami bersama Ustaz Ilyas ini sejak dulu masih bujang, belum nikah. Bukan karena tak laku, rebutan dulu nih beliau nih. Benar. Jadi dulu Bapak Ibu serikat kami ceritakan, beliau ini kemana berdakwah dulu, itu tandemnya dengan kami. Dia ceramah, saya ngaji. Saya juga qori rohul dulu Pak. Sering ikut MTQ rohul ini dulu. Jadi kami selalu tandem tuh. Kalau ada ceramah, mulut Nabi, saya ngaji, dia ceramah. Bahkan kami sering tidur di rumah beliau. Alhamdulillah. Mudah-mudahan diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Amin. Yang kami hormati juga para ustaz yang hadir di sini. Ada senior kita. Ya, para asatidz dan asatidzah yang hadir pada pagi hari ini. Yang kami muliakan juga para pengurus-pengurus masjid, alim ulama, cerik pandai, tokoh-tokoh masyarakat, PRW, PRT, ibu majelis taklim. Kami sebenarnya tinggal di Al-Hilal ini udah lama, dan kami juga pernah menjadi imam di sini dulu di masa Pak Ahmad jadi bupati. Pindah kami ke Pekanbaru itu di tahun 2013. Kami dulu bolak-balik karena istri saya di Pekanbaru, berdinas di UIN Suskarya Pekanbaru. Ya kami di sini juga mengajar dulu. SK kami 2008. Yang dapatkan SK di SDI KID. Nah, bolak-baliklah kami dulu Pekanbaru. Akhirnya karena capek bolak-balik saya tinggalkan SK saya Pak. Udah saya coba untuk mengurusnya ke provinsi dan tembus-tembus Pak. Karena pakai ini saya udah jumpa tuh kepala dinas provinsi pendidikan tak tembus Pak. Kata istri Bang, tinggalkan dia. Dekat saya meninggalkan SK saya yang lulus 2008. Bapak Ibu Allah SWT, saya tengok yang hadir ini adalah udah kepala enam semua ini. Udah kepala enam semua. Maka saya cocokkan materinya. Apa pembahasan kita Bapak Ibu pagi ini? 13 sunnah-sunnah yang harus kita lakukan kepada orang yang baru meninggal dunia. Ini jarang dikupas Pak. Yang sering terjadi Bapak Ibu ketika ada kematian atau saat-saat seperti maut itu, yang muncul itu adalah selalu rasa panik. Mana buktinya panik Bapak Ibu? Kita berlari ke kanan kiri ke rumah tetangga. Apalagi bukti panik kita itu Bapak Ibu, selalunya kita terlalu sibuk menangis. Bukan tak boleh, boleh. Tapi kadang-kadang Bapak Allah SWT, akibat kelalaian kita ini, yang si almarhum ini terabaikan atas sunnah-sunnah yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW. Bahkan Bapak Ibu Allah SWT, itu yang sering terjadi. Pernah tuh di Pekanbaru itu Bapak Ibu,
Belum lagi ibaratnya masih dalam keadaan sakaratul maut, udah dianggap itu udah meninggal. Akhirnya diumumkan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Telah berpulang ke rahmatullah sebulan bin sebulan. Usia 67 tahun. Alamat Jalan Dagang, Kelurahan Kampung Tengah, Kecamatan Sukajadi. Oh, semua orang tahu Pak Haji itu meninggal. Tidak lama kemudian muncul pengumuman susulan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masyarakat tanda, siapa lagi yang meninggal? Ternyata Bapak Ibu, pengumuman kedua ini, mohon maaf Bapak Ibu, ternyata si fulan itu masih hidup. Kenapa terjadi ini? Karena kita tidak pahaman kita terhadap syariat bimbingan Nabi Muhammad SAW. Ulama itu pintar, Pak. Ulama itu cerdas. Ada 3 cara untuk meyakinkan orang itu positif meninggal. Kalau tahu kita 3 cara ini Bapak Ibu, nggak usah bawa orang tua kita itu ke rumah sakit. Ngapain? Kalau nanti dibawa ke rumah sakit Bapak Ibu, itu akan menyusahkan. Masuk ke ruang ini nanti periksa ini, ujung-ujungnya duit keluar. Itu kalau kita bawa ke rumah sakit. Apalagi kalau Bapak Ibu tahu 3 cara ini, nggak usah panggil dokter, nggak usah panggil perawat, nggak usah panggil ustaz, karena ulama itu udah meneliti, Pak. Kami pernah Pak, jam 1 malam, Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Iya Pak. Ustaz, tolong dulu Pak Ustaz, tengok ayah kan dulu Pak Ustaz, udah meninggal atau tidak nih? Datanglah kita jam 1 malam, kita coba, kita periksa, meninggal Pak. Nah, apa 3 cara itu? Pertama, kata ulama, sumbat lubang hidungnya dengan menggunakan kapas. Kalau tidak ada kapas, boleh pakai tisu. Dengan selembar tisu nih Pak, itu udah bisa kita memastikan orang itu hidup atau mati dah jatuh. Contoh, lagi kita praktekkan biar nampak langsung. Begini. Biasanya di sini mayat itu berdiri atau berbaring? Baring. Ini menjadi uswah bagi kita nih. Setiap ada orang meninggal nanti dia dapat pahala terus. Menjadi tauladan dia bagi kita. Geser sana. Cukup dengan tisu saja untuk memastikan orang itu. Bulat-bulatkan kapasnya atau tisunya, sumbatkan ke lubang hidungnya. Berapa hidung? Mulut. Kalau nanti kapas itu diam, tidak bergerak, maka yakinlah orang itu sudah mati. Tapi kapas itu ketika disumbatkan hidungnya, melompat dia, dimasukkan lagi, keluar dia, itu tanda masih hidup. Kenapa? Karena pernapasan itu lewat di hidung. Coba pernapasan hidung. Berarti tanda masih hidup. Itulah hebatnya ulama. 2, masih beri. 2, Bapak Ibu, ambil mangkok cuci tangan, isi air penuh, letakkan di atas perutnya. Letakkan di atas perut itu. Kalau nanti air itu tidak ada gelombang, tidak ada ria, tidak ada tumpah, yakinlah orang itu tidak wafat. Tapi sebaliknya, ketika air itu tumpah ke bajunya, bergelombang dia, maka yakinlah orang itu masih hidup. Kenapa? Karena perut manusia itu kembang kempis. Pintar ulama. 3, ambil cermin, ya, lalu kacakan wajahnya.
Kenapa? Karena mata manusia itu Pak, itu dengan spontan akan bergerak melihat kaca. Ketika nanti kita cerminkan, tiba-tiba berkedip matanya, bergerak matanya, berarti dia masih hidup. Tapi nggak ada lagi respon, nggak ada lagi gerakan, yakinlah orang itu udah wafat. Makanya ketika Bapak Ibu kita bawa ke rumah sakit, salah satu yang dicek dokter itu adalah mata. Akan disenter mata itu, Pak. Nah, disenter matanya. Nah, inilah 3 cara. Ya. 1, masukkan kapas. 2, letakkan mangkok. Jadi Bapak Ibu silakan pilih. Ya, kalau tidak percaya malam nanti pas abang ibu sedang tidur, coba sumbat hidung itu. Kalau keluar kapas berarti masih hidup ya. Itu dulu. Pilih saja di antara 3 cara nih Pak, mana yang paling memudahkan bagi kita, pilih saja. Nah, ketika orang itu Bapak Ibu udah kita teliti seperti itu, yakin dia udah wafat Bapak Ibu, maka cepat wa ma atakum rasul fakhuzu, cepat kerjakan sunnah-sunnah yang diajarkan oleh Nabi itu. Selama ini mohon maaf, itu orang yang baru meninggal itu selalu kita abaikan. Tidak ada perhatian kita Pak. Boleh dicek Bapak Ibu. Apa sunnah yang pertama untuk si mayat ini adalah tutup cepat mata mayat. Pergi. Ya. Tutup cepat mata mayat. Rata-rata kalau orang pasir ini meninggal, itu matanya terbuka atau tidak? Terbuka Pak. Kenapa mata manusia itu terbuka saat dia itu meninggal? Alasannya 2, kata ulama. 1, karena dia menyaksikan kepergian ruhnya saat dicabut oleh Israel. Nampak dia ruhnya itu Pak. Yang kedua, kata ulama adalah disitulah pertama kita menyaksikan pahala-pahala ibadah yang kita kerjakan selesai itu. Nampak Bapak Ibu tuh, Allah tayangkan ketika Ibu datang GSSB itu, Allah tayangkan itu. Nampak pahala sholat kita tuh Pak, nampak pahala baca Quran kita itu, nampak tuh pahala sedekah kita tuh Pak, ditayangkan oleh Allah. Nah, ketika Bapak Ibu matanya ini terbuka, maka cari yang sebelah kanan. Ini caranya. Tutup matanya itu dengan tangan kanan kita sambil membaca doa yang diajarkan Nabi. Doanya pendek Pak. Tutup gini. Bismillah wa ala millati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Nah. Tutup Pak. Saya ulangi. Ikuti ya Bu. Bismillahi wa ala millati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Sama-sama. Bismillahi wa ala millati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana Pak Ustaz? Udah dibaca sekali, matanya terbuka juga. 2 kali, 3 kali, 4 kali. Mungkin budak ini mada dulu nih. Misalkan. Maka terakhir kata Imam Anawi Al-Bantani, tarik ibu jari kakinya. Tarik kedua ibu jari kakinya ini sambil membaca doa tadi. Tarik aja begini. Bismillahi wa ala millati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Itu tertutup. Tutup. Saya pernah Pak, jam 3 malam handphone saya berbunyi. Tang. Assalamualaikum Pak. Ustaz, tolong dulu Pak Ustaz. Kenapa Pak? Itu mayat yang meninggal di Duri dibawa ke Pekanbaru. Terus
Matanya Pak Ustadz itu tabalala. Bayangkan tuh, meninggal jam 8 malam di Duri, dibawa ke Pekanbaru. Matanya itu terbuka Pak Ustadz. Saya wudhu di rumah jam 3 malam itu. Saya wudhu, saya pergi, saya tengok, memang terbuka matanya itu Pak. Hanya sekali baca saya Pak, Bismillahi wa ala millati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Tentu langsung saya pun pulang. Hanya perkara menutup mata jam 3 malam Pak. Ngapain menyusahkan orang? Bagusnya kan kita yang udah paham. Ya? Coba ulangi Ibu. Bismillahi wa ala millati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Bahasa kitanya, dengan menyebut nama Allah, saya menutup mata mayat ini atas syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tutup matanya. Yang kedua, rapikan rahangnya. Sering mungkin Bapak Ibu ketemu, mulut orang itu terbuka enggak ketika mati itu? Terbuka itu Pak. Kenapa orang itu ketika wafat mulutnya ini terbuka? Jawabannya begini. Semua kita nanti Pak, ruh kita itu setarnya akan dicabut oleh Israel. Itu berawal dari ujung-ujung jari kaki Pak. Di sini nih. Dia akan menjalar terus menjalar ruh itu dengan lembut. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli. Mengalir terus dia Pak, sampai ke sini, sampai ke dada, sampai di tenggorokan. Ingat, kalau ruh udah sampai di tenggorokan, dia tidak ada cerita mundur lagi Pak, ruh itu. Itulah yang disebut dengan sakaratul maut. Orang medis bilang terminal akhir. Biasanya amo orang cie-cie atau dua-dua. Hah? Akan cie-cie amo orang tuh. Pas sedang tengango, Israel mencabut. Nah, maka cepat rapikan rahangnya Pak. Coba buka mulutmu. Lagi? Ya, rapikan begini. Kalau seandainya susah, misalkan nih, maka boleh diikat dengan kain kasa boleh, atau kain selendang boleh. Ya, sebab nanti Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu biarkan mulut dia itu ternganga, waktu proses memandikan itu Pak, itu ngeri itu. Bayangkan Bapak Ibu waktu proses memandikan, munculnya tengango, lidah keluar loh. Itu air itu masuk gampang Pak. Jadi nanti ketika air itu masuk, keluar lagi dia. Susah nanti dibuatkan. Maka tutup rahangnya cepat. Itu yang kedua. Yang ketiga, lemaskan sendi-sendi tulang mayat. Lemaskan sendi-sendi tulang mayat. Yang kanan dulu. Nih. Lemaskan. 1, 2, 3. Yang kiri juga begitu. Setelah itu lemaskan jari-jarinya. Dah selesai kaki keduanya, kanan lagi, tangan. Kan tak bisa dia gerak sendiri. Bisa dia senam sendiri. Bisa. Lari mungkin tidak boleh. Dah 1, 2, 3. Yang kiri juga lemaskan juga sendi-sendinya. Bagaimana kalau orang itu meninggalnya udah lama ketahuannya? Hari Rabu kemarin saya ditelepon, Ustaz, ada orang meninggal Ustaz. Baik, datanglah kami Bapak Ibu. Rupanya meninggalnya jam 6 pagi, ketahuannya jam 12 siang. Berapa jam tuh? Hah? Jadi ini udah tegang Pak.
udah keras semuanya, udah kaku semuanya. Maka ulama membolehkan ambil minyak, entah minyak zaitun, ya entah minyak telon atau embody, maka usapkan itu ke sendi-sendi itu, cepat senamkan dia. Dibolehkan ulama. Nah, itu yang ketiga. Yang keempat, lepaskan pakaian kematian. Ini ada caranya, Pak, melepaskan pakaian kematian. Bapak Ibu jangan coba main gunting-gunting ya, Pak. Ya, kecuali dalam keadaan darurat. Contoh, orang itu tabrakan. Ya, udah koyak-koyak celananya, bajunya, udah gunting aja. Atau misalkan orang itu sedang menggoreng, ya, tiba-tiba tumpah minyak itu. Biasanya lengket tuh bajunya di badan. Kenapa gunting? Tapi ketika kita meninggal, Bapak Ibu, ya, apalagi misalkan nih, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, meninggal dia habis sholat Idul Fitri. Biasanya pakaian orang baru-baru atau tidak? Celana baru, baju baru, semuanya baru. Coba main gunting-gunting saja. Kalau seandainya yang meninggal tuh selevel menteri, misalkan nih si Bahlil yang meninggal, misalkan, atau siapalah yang meninggal, pertanyaan saya, pakaian menteri itu ada enggak harga 100.000? Enggak ada. Apalagi Bapak Ibu ketua nih, baru beli jubah, baru pertama pakai jubah, meninggal langsung. Main gunting saja. Jangan, nggak boleh main gunting. Bagaimana cara melepaskan pakaian kematian itu, Bapak Ibu? Celananya, celana itu kan, nanti lepaskan dulu yang sebelah kirinya. Pas kiri, lepas pula yang kanan. Baju bagaimana? Baju ini kan pakai kancing. Nah, saya tanya ibu, Bu, selama ini ibu ketika memasang kancing baju anak ibu, itu dari atas dulu atau ke bawah dulu? Dari Kenapa dari atas? Karena kejahilan ibu. Bukan, Pak. Yang namanya memasang-masang pakaian itu, bagi kita yang hidup itu, Pak, dahulukan dulu sebelah kanan, baru yang sebelah kiri. Nah, kancing baju Bapak Ibu itu sunnahnya masangnya dari bawah dulu. Pernah enggak baju orang senjang begini? Pernah? Kenapa? Karena masangnya dari atas. Sampai ke situ Nabi bimbing kita, Bapak Ibu. Nah, melepaskan pakaian kematian itu, kancing baju itu lepaskan dari atas dulu. Maka kadang-kadang sunnah Nabi ini banyak diamalkan oleh orang Jepang, Pak. Coba Pak tengok, ibu-ibu ketika pakai baju gamis, itu resletingnya dari atas atau dari bawah? Itu orang Jepang tuh, Pak. Jadi lepaskan pakaian kematian. 5, Bapak Ibu, siapkan dipan. Tahu dipan? Kalau anak-anak SMA enggak tahu dia, Pak, dipan, Pak. Anak-anak sekarang nih enggak tahu dia dipan. Nah, dipan ini kakinya ada berapa? 4. Kata ulama, setiap kaki dipan itu kasih mangkok. Di mangkok, Bapak Ibu, lalu masukkan air. Tujuannya kenapa, Bapak Ibu? Supaya nanti hewan-hewan, binatang-binatang tidak merayap ke tubuhnya. Sebab, ini mohon maaf, tubuh kita ini, Bapak Ibu, 3 hari nanti di alam kubur, itu semuanya membengkak tuh. Mulai dari kaki itu sampai kepala bengkak tuh. 7 hari kita nanti di alam barzah itu, Bapak Ibu, barulah meledak dia. Perut itu. Apa yang pertama membusuk pada tubuh manusia, bukan kaki, bukan kepala, bukan tangan, bukan mata, adalah usus. Itulah yang pertama membusuk di tubuh manusia itu, Pak.
Mohon maaf, dulu gorim kita, almarhum Bang Ucok, ya kan? Meninggalnya di atas kan? Bang Ucok sini yang suka azan dulu. Ya, saya dapat cerita itu, kisahnya. Beliau itu biasanya kan pulang tuh kalau hari Jumat atau Sabtu ya. Ini kan udah berapa hari tidak ketemu. Akhirnya kan dilihat oleh pengurus ya ke atas. Ternyata dia udah meninggal di atas, Pak. Itu di atas nih saksinya. Jadi itu tubuh manusia itu. Ya. Nah, jadi Bapak Ibu Allah Subhanahu wa taala ya siapkan dipan tadi, kasih air supaya binatang-binatang tidak merayap. Bangkai manusia itu lebih busuk ketimbang bangkai binatang, Pak. Lebih busuk. Siapkan dipan. Yang keenam, letakkan bukhur di bawah dipannya. Tahu Bapak Ibu bukhur? Gaharu. Kalau kami di Pekanbaru itu, Pak, kalau nanti ada maulid yang dibawa oleh habaib itu biasanya dihidupkan, dibakar bukhur itu. Siko kemenyan. Ya, tidak apa-apa lah, kemenyan atau apa. Ya, di sana yang diperintahkan di kitab itu, Iqnatul Libin itu adalah bukhur dia, gaharu. Nanti dibakar kan berasap tuh. Berasap, Pak. Nah, tujuannya apa Bapak Allah Subhanahu wa taala? Supaya nanti ketika orang datang ya melayatnya, melihatnya, terciumlah aroma yang wangi. Kami itu sering, Pak, menyaksikan, ini mohon maaf, mudah-mudahan kita terhindar dari penyakit gula, Pak. Ada pasien itu, Pak, Bu, masuk ruang ICU, cerita dari anaknya, Ustaz, ibu kami punya penyakit gula, ini daging di belakang ini, Pak Ustaz, itu dah copot-copot, dah lepas, Pak. Dia masih hidup. Apalagi kami saksikan, Pak Ustaz, orang gula itu, Pak, itu kan daging dia itu kan hancur tuh, dan berair-air, Pak, berminyak-minyak, tinggal tulang aja lagi. Bayangkan Bapak Ibu ketika orang itu meninggal, karena kita tidak paham aturan ini, tiba-tiba nanti ada orang masuk ke dalam ruangan itu, yang akan muncul nanti fitnah. Pak Ustaz, kok cepat betul Pak Ustaz? Ini tak tahan awak, musuhnya tak ampun. Bang Yal, bagaimana keadaannya? Ini musuh. Nah, supaya menghindari fitnah itu Bapak Ibu, letakkan bukhur. Kalau tidak ada bukhur Bapak Ibu, boleh pakai parfum sekarang aja, Pak. Bapak Ibu siapkan parfum itu. Mau parfum apapun mereknya, semprotkan itu. Kalau tidak ada misalkan dipan, kasur aja, nggak apa-apa. Tapi diwangikan Bapak Ibu, supaya nanti Bapak Ibu ketika orang datang, kita dapat pujian. Mbak aja ceritanya, andai senang hati Allah, wanginya minta ampun, luar biasa wanginya. Nah, ketika orang memuji seperti itu, Pak, itu si almarhum dapat rahmat. Wa idza khatabahumul jahilun, ketika kita menghujat orang, memfitnah orang, menggunjing orang, dapat dosa atau tidak? Dosa. Tapi ketika kita memuji orang, dapat apa enggak? Dapat pahala, Pak. Itu yang harus. 2024, Pak. Ini pengalaman. Kami diajak oleh jamaah Pekanbaru untuk memindahkan kuburan emaknya yang ada di Pasir Putih. Kenapa dipindahkan, Bu Haji? Karena dia terletak di tepi tebing. Kalau tidak dipindahkan, runtuh dia, Pak Ustaz. Kami sudah sepakat sekeluarga yang akan memindahkan mak kami ini ke pemakaman Corona di Palas, tempat Tengku Zulkarnain. Datanglah saya Bapak Ibu, disinilah saya menyaksikan Bapak Ibu. Jam 12 siang, jam setengah 12 siang Bapak Ibu, dah
Udah hampir selesai penggalian. Digali, ketemu papan lahat. Digali, ketemu kain kapan. Utuh jenazah tuh Pak. Dikuburkan tahun 2012, meninggalnya digali kuburnya tahun 2024. Berapa tahun itu? Bayangkan Pak. Demi Allah saya katakan Bapak Ibu, matahari pada ungkap Pak. Itu ketika saya menyaksikan jasad mayat itu Bapak Ibu, wangi sewangi-wanginya Pak. Demi Allah saya katakan, semerbak wanginya Pak. Yang paling dahsyat lagi adalah sebelum kuburan digali, ahli duka menyiapkan petinya sebesar ini Pak. Karena prediksi mereka, bayangan mereka hanya ketemu tulang. Bagaimana Bapak Ibu, ini panjang mayatnya, utuh mayatnya nih, tanpa ditelepon, tanpa dipesan, tanpa diukur, tiba-tiba datang aja peti Pak. Siapa yang mengantarkan itu? Kami masukkan bersama mayat itu, pas. Itu luar biasanya. Wangi Pak mayat itu. Saya coba korek-korek, apa sih amalan mak kalian? Salah satunya dia suka berbagi makanan. Bahasa kitanya suka mentraktir orang. Kalau ada di sini suka mentraktir orang, jasadnya utuh gitu. Itu amalannya. Ya. Go. Udah berapa tadi? 6. 7. Letakkan mayat Bapak Ibu di atas dipan. Di sini persoalan. Hari Rabu kemarin, ini mohon maaf nih, seorang orang tua dari direktur rumah sakit meninggal. Kami ditelepon, Ustadz, orang tua direktur meninggal. Baik, datang. Datang kami ke rumahnya. Ada sinilah yang sering salah Pak. Cara meletakkan mayat di rumah itu hati-hati Pak. Cuma 2 posisi yang dibolehkan ulama. Cara meletakkan mayat di rumah itu Pak. Saya datang ke rumah yang meninggal itu, kaget saya. Oh ini udah salah nih. Padahal Bapak Ibu mohon maaf tuh, anak-anak almarhum tuh saya tengok bercadar-bercadar. Kalau bercadar tuh biasanya orang taat atau tidak? Taat itu. Tapi perkara ini awam dia Bapak Ibu. Nah bagaimana posisi mayat itu? 1. Sini Madi. Kepala ke timur. Kepala ke timur. Kepala. Inilah cara pertama. Kaki Bapak Ibu ke barat. Ya. Pala ke timur. Nanti Bapak Ibu ada reha Quran. Atau sejadahnya pinjam. Ini kepalanya Bapak Ibu harus ditinggikan, kasih bantal. Kalau dapat bantalnya 2. Ya, supaya nanti dadanya itu menghadap kiblat. Sini, lipat. Ah, tuh. Nah, tinggikan dadanya. Itu cara pertama. Ya. Nah, kalau Bapak balik kan nanti itu berbahaya. Contoh, kita cek. Pala sini. Hati-hati ya Pak, ini yang cara yang salah nih. Nah, kalau Bapak buat kepalanya ke arah ke barat, ini salah nih. Coba kamu berdiri. Berdiri. Kemana menghadapnya? Hati-hati Pak. Ya kan? Nah, kalau dia nanti berdiri sini tadi, ya pala sana. Coba tegak. Menghadap kiblat enggak? Ya gitu. Maka Bapak Ibu nanti ketika istirahat di masjid, tidur di masjid, sunnahnya kaki Bapak Ibu tuh ke kiblat. Ketika tidur di masjid. Nah, itu cara pertama. Yang kedua, melintang. Nah, kalau nanti kondisi rumah Bapak Ibu misalkan tidak memungkinkan untuk seperti tadi, cara pertama, maka nanti pilih cara kedua. Tapi dengan syarat miringkan tubuhnya. Nah, gini dia.
Tidak boleh tertelentang, Pak. Ganjalah pakai bantal. Kasih bantal di kepalanya. Itulah cara yang kedua. Selama ini yang terjadi cara yang mana? Tertelentang atau miring? Ya. Yang penting kasih bantal untuk dadanya supaya menghadap kiblat. Itu dia. Yang keberapa lagi? 8. Tutup mayat. Tutup mayat. Boleh menutup mayat itu Bapak Ibu pakai kain panjang, boleh pakai kain ihram, boleh. Tapi saya ingatkan, untuk perempuan itu jilbabnya tetap dipasang. Ya, tetap dipasang, Pak. Karena nanti prosesnya pinjam Ustaz. Tutup nih. Tutup. Usahakan untuk kepalanya itu Pak, yang tipis. Itu bagian kepalanya. Ya, tutup. Begini. Bapak Ibu terserahlah. Kalau di sini biasanya nutupnya kain apa? Kalau meninggal. Kain batik ya. Kain panjang dia, tidak masalah. Tidak ada masalah itu. Yang penting tutup. Nah, itu yang ke-8. Yang ke-9, Bapak Ibu, letakkan benda berat di perutnya. Letakkan benda berat di perutnya. Apa benda berat di rumah kita? Lemari, kursi? Apa? Yang agak-agak berat setengah kilo lah. Tungkahan. Boleh Pak, tapi bungkus. Tungkahan itu. Atau misalkan ambil batu bata 1, tapi dibalut Pak. Letakkan di perutnya. Tapi tutup nanti. Atau aqua misalkan nih 1. Ya, yang besar, kalau ini kecil. Nih. Tutup. Jangan diginikan dia. Sangka orang pula nanti jangan-jangan ajo kok mati di tukua koknya kan. Ya, tutup dia, tutup. Tujuannya kenapa, Pak? Supaya nanti Bapak Ibu ketika proses memandikan tuh kotorannya itu gampang, Pak. Perutnya itu mudah lunak. Lunak perutnya itu, Pak, tuh. Ketika memandikan itu. Jadi kotoran-kotoran itu habis semuanya itu. Itu dia. Yang ke-10. Ini sangat penting yang ke-10 nih. Bapak Ibu, ketika nanti ada teman kita meninggal, saudara kita meninggal, keluarga kita meninggal, kan sebelum dimandikan rata-rata kan kita datang tuh menengoknya. Itu ada doa yang diajarkan Nabi, Bapak Ibu. Doanya pendek. Ya, apa doanya itu? Misal, datang saya nih. Karena tertutup begini. Ya kan? Kita buka. Buka aja sambil baca doa. Allahumma ftah abwabas sama liruhi hadzal mait. Itu aja doanya. Ikuti saya. Allahumma ftah abwabas sama liruhi hadzal mait. Kalau dia laki-laki, kalau dia perempuan hazihil maita. Itu aja, baru tutup. Kenapa doa ini yang diajarkan Nabi, Pak? Allahumma ftah abwabas sama liruhi hadzal mait. Karena ketika ruh itu dicabut, maka malaikat tadi ada 3 malaikat itu. 1 Israel di tengahnya, kiri kanannya ada malaikat rahmat. Malaikat itu Bapak Ibu, Israel itu ketika selesai mencabut nyawa itu, ruh tadi keluar, langsung ditangkap oleh malaikat rahmat ruh tadi. Tangkap, plus dibungkus ruh itu dari kain kafan surga, Pak. Nah, diajaklah dia healing ruh tadi, Pak. Jalan-jalan. Kemana? Ke langit. Ketika sampai di gerbang langit pertama, malaikat itu bertanya, ruh siapa ini? Sungguh mulia ruh ini. Apa kata malaikat pembawa tadi? Ini adalah ruhnya Ustadz Yuli Hesman. Kenapa malaikat itu tahu, Bapak Ibu? Karena ruh tadi wanginya minta ampun. Luar biasa semerbaknya. Apa kata malaikat penjaga langit pertama? Kami izinkan kalian masuk ke langit kami ini dengan syarat izinkan pula kami untuk menyolatkan ruh ini.
maka jutaan malaikat bersaf-saf Pak, menyolatkan ruh siapa tadi? Tuh. Begitu juga sampai langit kedua, disolatkan lagi 3, 4, 5, 6, 7. Sampai di 7, apa kata Allah? Hai malaikat, catat hambaku ini sebagai orang yang tinggal di surgaku. Dan tolong antarkan sekarang ke bumi, karena di bumi saya ciptakan. Nah, kita kan sibuk tuh memandikan, mengkafani, menyolatkan, menguburkan. Nah, kapan ruh itu bertemu dengan jasadnya? Kata ulama ada 2. Satu, ketika 3 langkah kita meninggalkan kuburan, ruh didatangkan. Atau yang kedua, 7 langkah kita meninggalkan kuburan, ruh dipertemukan. Kenapa? Untuk menjawab persoalan-persoalan. Gampang aja Ustaz Julius bantunya. Ma rabbuka, apa dia? Allah. Ma imamuka, Al-Quran. Ma nabimuka, siapa nabimu? Nabi Muhammad. Ma ikhwanuka, siapa saudaramu? Orang-orang beriman. Gampang aja dia. Kenapa? Hal jazaul ihsan ilal ihsan. Karena di dunia dulu suka berbuat baik, Allah balas pula dengan kebaikan di alam barzahnya. Tanya Ustaz. Ah. Iya Ustaz, kalau jalannya di batu, aku buat busuk. Ya, ya. Jadi Bapak Ibu Saudara, terkait pertanyaan ini, itu semua kita udah tahu itu. Ya, salah satu ya yang membuat orang itu masuk ke dalam neraka itu mendapatkan azab itu adalah gara-gara tidak bersuci ketika buang air. Hati-hati itu Pak. Ya, hati-hati. Tapi saya yakin anggota GSB semuanya cuci semuanya itu. Itu betul itu. Ya. Baik, udah poin berapa lagi? Kita selesaikan. 11 baru diumumkan. Nah, jadi bab mengumumkan nomor 11 Pak. Jangan pertama. Ya, 11 itu diumumkan. Nah, diumumkan di masjid kita atau di mushola kita. Tujuannya apa? Supaya nanti orang ramai datang untuk menyolatkan dia. Itu yang ke-11-nya. Yang ke-12 adalah Bapak Ibu, selesaikan utang piutang almarhum. Itu yang paling bahaya. Saya tanya Bapak Ibu, apa-apa ada ndak dulu pernah waktu SMA SMP makan bakwan 5 bayar 2? Itu cepat selesaikan tuh. Itu bahaya tuh Pak. Itu paling berbahaya itu. Ya, paling berbahaya Pak. Utang itu paling berbahaya. Saya ceramah Bapak Ibu, ada jamaah saya itu tentara. Saya pernah ceramah jamaah saya tentara. Jadi tentara ini dulu waktu SMA nakal, cabut, kelahi. Tapi nasibnya baik Pak, jadi tentara dia. Di Kodim dia sekarang. Pas dia umroh, nampak dia ibu kantinnya waktu SMA. Itu udah 40 tahun yang lalu Pak. Kira-kira ibu tadi udah jadi nenek-nenek enggak? Udah jadi uak-uak enggak? Udah jadi uak-uak. Dia antara yakin atau tidak, ini ibu kantin dulu kayaknya. Dia dekati, dia langsung sapa. Maaf Bu, betul ibu dulu yang jualan di kantin SMA ini? Betul nak? Kenapa nak? Bu, ini tanah suci. Saya dulu ketika makan di kantin ibu, sering saya tidak bayar. Sekarang berapapun ibu minta, saya bayar. Ibu minta sekarang 2 juta, saya lunaskan. Ibu minta 5 juta, saya bayar sekarang Bu. Apa kecewa? Nah, Wak udah tahu dah perangai kalian semua. Wak udah maafkan semua yang memakan dagangan Wak. Kalau dapat Wak macam itu aman Bang Yao. Tapi kalau tidak dimaafkan, itu jadi masalah itu. Kan Nabi mau takbir lagi Pak, takbir pertama.
Tiba-tiba datang malaikat Jibril. Ini lewat enggak nih? Duduk. Duduk. Lupa. Ya. Jadi Bapak Ibu, ketika Nabi ingin menyolatkan, tiba-tiba Jibril datang, "Ya Muhammad, jangan sholatkan." Kenapa? Dapat bocoran dari malaikat, dia punya utang. Maka Nabi mundur, Pak. Mundur Nabi. Tidak mau menyolatkan orang yang berutang. Nabi tawarkan, "Wahai sahabatku, siapa yang bisa menjamin utang beliau ini?" Katanya, "Ya Rasulullah, saya Rasulullah." Barulah Nabi mau menyolatkannya. Berapa hari kemudian Nabi ketemu, "Udah kamu bayar utang?" "Udah ya Rasulullah." Kalau seandainya hari ini disolatkan, dia bayar 3 hari yang lalu, 3 hari yang ke belakang itu misalkan, maka selama utangnya belum dibayar, itu azabnya bertubi-tubi didapatkan. Maka Pak Ibu cepat selesaikan utang. Terakhir, ke-13 adalah kalau ada dia berwasiat yang istilahnya bisa kita tunaikan wasiat. Contoh, kalau dia berwasiat tentang harta, misalkan ya jangan melebihi dari 1/3. Misalkan dia punya anak angkat, misalkan hartanya banyak, ya bolehnya cuma kalau terkait harta 1/3 boleh diberikan. Atau misalkan dia berwasiat, misalkan, "Nah, ya besok kalau kalian punya rezeki, ya tolong kurbankan ayahnya," misalkan, maka wasiatnya itu. Nah, itulah Bapak Ibu 13 sunnah yang harus kita lakukan kepada orang yang baru meninggal. Ketika kita paham 13 sunnah, barulah muncul ketenangan saat ada musibah. Kita ulangi. 1, tutup mata mayat. Yang kedua, rapikan rahangnya. Yang ketiga, lemaskan sendi-sendi tulang mayat. 4, lepaskan pakaian kematian. 5, siapkan dipan. 6, letakkan bukhur, ya, atau wangi-wangian di bawah dipan itu. Kalau kita kasur, semprotkan aja lah, ya. Yang ke-7, Bapak Ibu, letakkan mayat di atas dipan. Yang ke-9, Bapak Ibu, tutup itu mayat. Yang ke-10, letakkan benda berat di atas perutnya. Yang ke-11 adalah Bapak Ibu baru diumumkan. Yang ke-12, selesaikan hutang piutang. Yang ke-13 adalah kalau ada wasiat, maka tunaikanlah segera. Inilah yang bisa kami sampaikan pada kajian kita pagi ini. Mudah-mudahan Bapak Ibu, doa kami semua ketika kita nanti dicabut Allah nyawa kita dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Na'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma faqihna fid din. Allahumma faqihna fid din. Allahumma faqihna fid din bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lana warhamna warḍu 'anna wa taqabbal minna wa adkhilna al-jannah wa najjina minan nar wa aslih lana sya'nana kullahu bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma arhamhuma kama rabbayana shaghira. Allahumma arhamhuma kama rabbayana shaghira. Allahumma arhamhuma kama rabbayana shaghira. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum minna wa minkum taqabbal ya karim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. دائما أبدا على حبيبك خير الخلق
الخلق كلهم